Sobat Seru di sini, nah kali ini kita akan bahas terkait para legenda dan semua penyakitnya yang apakah disebabkan oleh Gorosei. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Di mana dunia One Piece sama seperti dunia kita, mau sekuat apapun orang, mau sekaya pun apapun manusia, tetap saja rentan terkena satu hal yang dapat menyerang siapapun yang tidak peduli memiliki jabatan apa, harta sebesar apa, dan ketenaran seperti apa. Ya tentu saja itu adalah penyakit. Di dunia kita, mau sekaya apapun, kalau udah kena penyakit yang sangat parah, tetaplah tidak akan bisa disembuhkan sama seperti di dunia One Piece ini yang bahkan sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger, yang dihormati oleh semua orang-orang kuat tetap saja tidak bisa melawan penyakitnya itu. Yang menurut saya hal sama pun terjadi kepada rivalnya alias Shirohige. Yang jika kalian perhatikan, dahulu dia selalu menampilkan rambut blondnya yang seakan-akan menjadi kebanggaan dari dirinya tersebut. Tetapi di beberapa tahun terakhir sebelum kematiannya, kita melihat bagaimana dia menggunakan topi karet seakan-akan untuk menutupi kepalanya, atau dalam kata lain rambutnya yang menjadi kebanggaan dari dirinya itu. Yang bahkan berkali-kali kita diberitahu jika si Rage ini sedang dalam keadaan sakit yang cukup parah, dan dari dia yang kehilangan rambut bukankah hal yang paling masuk akal? Tentu saja adanya penyakit kanker yang sama juga seperti di dunia kita. Tapi penyakit apa yang ada di dunia One Piece? Apakah namanya sama atau ada perubahan yang dibuat oleh Oda? Yang bahkan karakter-karakter luar biasa pun tidak bisa beradu nasib dengan penyakit tersebut. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah penyakit-penyakit itu terjadi secara alamiah atau ternyata ada hal lain yang men-trigger bahkan memberikan penyakit tersebut. Nah, di video ini kita akan coba analisis hal tersebut. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena di situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat yang baru ke channel ini juga akan bisa langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Kita akan mulai pembahasan ini dari para Gorosei, di mana selama lebih dari 800 chapter kita melihat Gorosei hanya sebagai seorang diplomat politik yang memegang otoritas tertinggi di dunia One Piece. Tapi ternyata beberapa fakta mencengangkan kalau mereka bukanlah memegang otoritas tertinggi, karena ternyata ada dewa sebenarnya alias Imulah yang menjadi pemimpin tunggal di dunia One Piece dan mereka semua mengikutinya. Dan juga yang selama ini mereka hanya memerintah saja, ternyata baru saya terungkap jika mereka semua memiliki kemampuan dan dapat berubah bentuk ke wujud yang sangat mengerikan. Di mana satu yang belum lama ini diperlihatkan adalah Gorosei Saint Jagasya Saturn dengan kemunculannya yang luar biasa epik, yang menurut saya ini adalah kemunculan yang paling epik yang pernah ada berikan dari semua karakternya. Yang dari situ cukup jelas jika di sisi petarung mereka ini pastinya berada di puncak dunia untuk kemampuannya. Ya walau sejak awal sudah cukup terlihat sih dari fisik mereka dengan banyaknya luka di tubuhnya. Bahkan ada yang bawa pedang, tidak mungkin kan jika mereka hanyalah boneka partai saja, maksudnya boneka pemerintahan saja yang dari tampilannya mereka benar-benar seorang pejuang sejati. Yang bahkan dari sebutannya saja sebagai pejuang dewa atau warrior god yang bukankah sangat mencurigakan. Ya lagi-lagi kalau dari sisi desain juga dan segalanya pada buat sangat detail sekali dan sangat luar biasa sekali. Jadi saya sangat merasa jika mereka benar-benar sosok yang sangat hebat di serial One Piece ini. Atau bukankah itu juga menjadi alasan kenapa baru dimunculkan akhir-akhir ini untuk kekuatannya setelah lebih dari 800 chapter. Dan dari situ saya akan menganalisis referensi dari tiap-tiap Gorosei yang apakah kemungkinan dari mereka yang memberikan penyakit-penyakit misterius yang pernah ada di serial One Piece ini. Nah siap, kita masuk ke sesi kedua. Pertama, kita mulai dari Gorosei Saturn yang pasti sudah banyak sekali nih yang pernah mendengar. Apakah jangan-jangan Sapphire Scale yang diderita oleh Genie dan menurun kepada Bonnie adalah ulah dari Gorosei Saturn tersebut? Yang ini juga sudah pernah kita singgung di video review lalu. Dimana alasan pertama adalah kemungkinan besar dia memakan buah iblis Ushi Ushinomi yang entah mythical Zoan atau banyak teori juga yang berkata
jika dia adalah iblis sebenarnya. Dan Ocean ini adalah sebuah iblis terkenal yang dapat menyebarkan penyakit juga. Kemampuan tatap matanya dapat menguras habis jiwa dan energi dari musuhnya, yang bukankah sama seperti yang berkali-kali juga Saturn lakukan di Pulau Eket ini. Dan dari mitologi Hindu dikatakan jika Saturn ini merepresentasikan Shani yang selalu dihubungkan dengan sapir atau berlian biru, yang lagi-lagi sangat berhubungan dengan penyakit jini dan bone tadi. Di mana dalam mitologinya seorang Buddha lah yang dapat menghilangkan dan mengusir Usioni ini. Yang apakah sosok Buddha atau sosok religius yang dimaksud tersebut adalah Bartholomew Kuma. Yang apakah nantinya Kuma akan datang ke Pulau Eket juga dan mengembalikan memorinya serta membalas dendam ke Saint Saturn tersebut? Coba tuliskan pendapat kalian. Lanjut, Gorosei yang kedua adalah Saint Marcus Mars, sang penjuang dewa di bagian environment atau lingkungan. Di mana Mars ini merepresentasikan api yang dari perubahannya dia memiliki bentuk layaknya burung dan tidak cukup terkenal jika bentukannya adalah Hau-Oh atau Basan. Karena bukankah kita juga punya sosok burung api yang cukup terkenal di serial ini? Ya tentu saja dia adalah Marco dengan Phoenix-nya. Mereka serupa tapi sebenarnya tidak 100% sama. Miriplah seperti magma dan api yang bahkan bagian dari Shirohige juga, yaitu es dan Akainu. Yang apakah nanti Marco dengan satu Gorosei ini akan memiliki perbedaan seperti tiernya yang cukup berbeda. Di mana Mars pula selalu direpresentasikan sebagai jantung dari organ, dan di mitologi Hindu dia memiliki warna seperti darah. Yang apakah penyakit yang disebarkan adalah kutukan dari Sakura atau Sakura Curse. Kutukan yang ada dan mungkin ada hubungan juga tentu saja dengan Dr. Hiruluk yang memiliki penyakit di jantungnya. Di mana ada beberapa misteri yang belum terjawab dari kata-kata Hiruluk yang sebenarnya sangat beragam sekali, seperti bagaimana ketika dia bercerita ada seorang pencuri di barat sana yang menderita penyakit jantung dan mencari seorang dokter. Yang bukankah cerita ini sangat random sekali Oda berikan kepada kita jika akhirnya nanti tidak ada penjelasan untuk kelanjutannya. Jadi apakah itu semua ternyata ada hubungan dari satu penyakit misterius tersebut, terutama yang diderita oleh Hiruluk dan mungkin penyakit jantung tadi, yang bukankah akan sangat memungkinkan jika itu ada hubungan dengan Saint Marcus Mars tersebut. Nah, dimana untuk Gorosei selanjutnya pasti akan lebih relate untuk kalian. Dan yang ketiga adalah Saint Topman Warcury. Dia adalah warrior god of justice. Jika dari kisahnya, Topman ini seperti kura-kura raksasa, tetapi jika dari siluetnya kita bisa melihat perubahannya entah memiliki cula atau gading, kita masih belum tahu lah ya, entah apakah babi atau badak atau bahkan gajah, yang lagi-lagi masih belum jelas. Yang apakah ini akan mirip juga dengan buah iblis dari Zunisa, di mana Mercury sendiri memiliki elemen air dari namanya, dan dari mitologi Jepang dikatakan jika organ-organnya akan berubah menjadi ular untuk mencuci organnya tersebut agar tetap suci. Di mana simbol dari keabadian juga, kalau dari mitologi Hindu dia adalah Buddha atau Somya, penguasa dari berlian emerald. Kalau tadi Saturn adalah sapir, dan yang sekarang untuk Mercury ini adalah berlian emerald, yang apakah penyakit yang berhubungan dengannya adalah emerald blight, penyakit di mana tubuh usernya harus terus-terusan melakukan hemodialisis atau lagi-lagi itu adalah mencuci darah, yang berarti butuh air cukup banyak untuk ginjalnya. Dan masalah cuci darah pun bukankah sering dihubungkan dengan yang namanya, ya benar, kanker. Seperti kita bahas di awal tadi, jika berhubungan dengan kanker, apakah orang tersebut akan berhubungan dengan Shirohige yang juga kehilangan rambut kebanggaannya seperti para penderita kanker? Yang apakah ini juga penyakit misterius yang akhirnya diderita oleh Shirohige, yang untuk awalnya kemungkinan ada hubungan dengan salah satu Gorosei juga. Nah, lanjut, Gorosei keempat adalah Saint Ethan Baron V. Nasjuro. Dia adalah warrior god of finance, dan seperti teori super lama, jika kemungkinan besar dialah memegang generasi pertama dari Kitetsu atau saudara Kitetsu, dan dari perubahan bentuknya dialah yang memiliki perubahan bentuk yang paling manusia lah dibandingkan yang lainnya. Yang bahkan dari astrologinya Venus melambangkan warna putih dan metal. Dan dari mitologi Hindu dia adalah Sukro yang merepresentasikan berlian diamond. Yang apakah untuk penyakitnya? Kemungkinan besar ada hubungan dengan white lid atau amber lid syndrome, di mana memiliki perubahan kulit menjadi warna putih yang lagi-lagi mirip dengan warna berlian diamond, yang bukankah sangat berhubungan juga dengan pakaian yang digunakan oleh Gorosei V. Nasjuro yang hanya berbeda sendiri alias dia berwarna putih. Di mana penyakit ini pula sangat mirip sekali dengan sapphire scale tadi, yaitu penyakit yang diwariskan secara turun-temurun,
yang bahkan dari bentukannya cukup mirip, yaitu muncul di bagian tubuh yang bahkan pada saat itu dokter-dokter pun tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit dari Amberlid ini sama persis lah seperti bagaimana Sapphire Scale ada. Yang apakah untuk Amberlid pun hal yang serupa. Jangan lupa awal mula Amberlid ini adalah ulah dari pemerintahan dunia yang memaksa penambangan di Philippines sana, yang akhirnya berdampak radioaktif kepada para penambangnya, yang entah apakah ada turun tangan langsung dari Gorosei atau tidak. Dan yang terakhir adalah Gorosei kelima atau Saint Separd Jupiter, dan dia adalah warrior god of agriculture. Oh ya, buat yang bingung kenapa tadi saya bilang Gorosei nomor 5, yang seharusnya menurut saya dia adalah nomor 1. Karena Oda selalu memunculkan karakter Gorosei ini berurutan dari Saint Jupiter sampai Sun Saturn. Yang bahkan untuk kemunculan Gorosei pertama kali pun bukankah adalah yang nomor 5 alias Saint Saturn tadi itu. Yang kalau dari mitologinya, untuk Jupiter ini buah iblisnya sangat mirip dengan bentukan manusia, dan dia pula adalah satu-satunya Gorosei yang tidak berambut putih dan terlihat paling muda dibandingkan Gorosei lainnya. Gimana jika dari astrologi, Jupiter berwarna hijau dan merepresentasikan kayu atau wood, atau organ tubuh juga yang disebut sebagai hati atau liver. Yang kalau dari mitologi Hindu, dia adalah guru atau Brihaspati yang direpresentasikan oleh Jupiter. Serta untuk berliannya tentu saja dia adalah batu berlian topas. Ya benar, apakah ini ada hubungan dengan penyakit misterius yang diderita oleh Roger yang kemungkinan bernama topaz liver, di mana liver atau hati akan menjawab beberapa penyakit dari Roger ini, seperti dia yang pernah muntah darah, dan dia juga memiliki masalah dengan ototnya yang selalu terasa nyeri. Berkali-kali Crocus berkata kepada Roger jangan minum alkohol terlalu banyak, yang bukankah kita semua tahu jika kebanyakan minum alkohol akan sangat bermasalah kepada hati atau liver. Roger sendiri berhasil hidup selama 4 tahun, yang akhirnya bisa hidup lebih lama terima kasih karena bantuan dari Dr. Crocus yang berhasil memperpanjang usianya selama beberapa tahun. Yang lagi-lagi kalau kalian perhatikan, hampir semua penyakit-penyakit yang kita bahas di bagian sini, bukankah itu semua penyakit-penyakit yang bisa dibilang sangat misterius sekali yang ada di dunia One Piece, yang bahkan tidak terlalu banyak dijelaskan oleh Oda Sensei. Kalau contoh penyakit lain yang pernah dimunculkan di serial ini yang sejujurnya cukup unik tapi cukup jelas lah untuk penjelasannya, yaitu ketika Nami yang menderita demam tinggi hingga akhirnya harus dibawa ke Grim Kingdom. Di situ dijelaskan kalau penyakitnya didapatkan dari binatang purba, yang sangat masuk akal juga karena sebelumnya mereka semua pergi ke Little Garden, tempat makhluk-makhluk purba ada di sana. Lagi-lagi untuk case ini sangat clear sekali. Dan beberapa penyakit juga yang bisa disembuhkan, dan contohnya hanya Law dari Amberlid saja, itu pun sangat masuk akal sekali. Karena Law makan buah iblis OP Nomi yang membuatnya menjadi dokter paling hebat, dapat langsung mengubah sistem organ di dalam tubuhnya sendiri. Jadi menurut saya itu sangat masuk akal. Dan untuk Sapphire Scale juga, itu pun disembuhkan oleh Vegapunk yang bisa dibilang manusia yang paling jenius dan berhasil selamat juga karena Bone terbilang sangat baik, tidak terpapar banyak untuk penyakit tersebut. Yang untuk cara penyembuhannya juga, karena Vegapunk yang sangat jenius, dia bisa menciptakan sel atau organ buatan yang dapat menggantikan organ dari tubuh manusia, yang bukankah itu adalah next level dari sebuah ilmu medis. Dan sisanya, ya lagi-lagi tidak ada yang berhasil terobati. Yang sejujurnya ada satu penyakit lagi nih yang masih belum terjawab, dan itu adalah penyakit dari Buggy tepat sebelum mereka pergi ke Pulau Laughtale. Yang kira-kira penyakit apa ya yang diderita oleh Buggy ini? Kalau akhirnya dia bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi rasanya sangat random sekali kenapa harus tepat sebelum ke Pulau Laughtale. Dan terkait siku-siku Nomi yang dimiliki oleh Doki pun sejujurnya itu adalah buah iblis yang sangat OP sekali. Tapi plot yang Oda berikan kepada kita dari para penyakit-penyakit yang ada di dunia One Piece ini, tentu saja itu untuk memberikan highlight kepada dokter kapal kita, yaitu Chopper. Dimana mungkin saja nanti Luffy akan menderita penyakit yang sangat misterius, entah dampak dari ilmu atau apapun nanti, dan Chopper yang sudah menguasai semua jenis pengobatan di dunia ini, akhirnya dia tidak akan gagal seperti sang Raja Bajak Laut sebelumnya, yaitu Roger, tetapi Chopper nantinya akan berhasil menyembuhkan penyakit yang bahkan paling misterius sekalipun di dunia ini, dan membuktikan jika dialah dokter yang paling luar biasa di lautan One Piece. Nah, jadi itulah menurut saya teori terkait apakah jangan-jangan penyakit-penyakit misterius yang ada di dunia One Piece ini ada hubungan dengan karakter dari Gorosei. Yang kalau menurut kalian sendiri seperti apa? Coba langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.